Pengajian tasawuf tapi mengajarkan tidak sholat. Pengajian tasawuf, pengajian ma'rifat, pengajian usul tapi tidak kenal syariat. Nah ini sesat, menyesatkan. Kenapa? Karena Rasulullah saja orang paling mulia di sisi Allah dan sudah dijamin masuk surga. Beliau itu sampai akhir hayatnya tetap melaksanakan sholat. Di dalam hadis riwayat Bukhari apa kata Aisyah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumul lail hatta tatafattara qadamah. Rasulullah itu sepanjang hidupnya beliau itu bukan cuma sholat 5 waktu, bahkan tahajud tidak pernah tinggal. Setiap malam beliau melaksanakan sholat tahajud sampai kakinya itu bengkak. Ya sama dah kayak hadirin sekalian, kakinya pada bengkak. Cuma bukan karena sholat, main futsal apa-apa itu pokoknya bengkak deh ya. Rasulullah itu Masya Allah sudah dijamin masuk surga, akan tetapi beliau itu tidak pernah tertinggal sholat tahajud. Masya Allah, sampai akhir hayatnya tetap melaksanakan sholat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang wali kutub, Sultanul Aulia, beliau ini sampai akhir hayatnya tetap melaksanakan sholat. Beliau pernah diganggu dan ditipu oleh iblis tapi nggak mempan. Kisahnya itu adalah ketika beliau beribadah di malam hari, tiba-tiba langit menjadi terang bersinar. Ini dari balik sinar turun cahaya putih mengatakan, Ya Abdul Qadir ana rabbuk. Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu, aku adalah Allah. Faqad ahlaltu lakal muharramat. Yang haram-haram sekarang semuanya sudah halal untukmu. Besok engkau boleh mabuk, boleh judi, boleh zina, udah halal semua untukmu. Kenapa? Karena ibadahmu sudah cukup, engkau sudah ma'rifat, engkau sudah husul kepadaku. Wa rafa'tu anka taklifat. Semua kewajiban-kewajiban sudah tidak wajib lagi. Besok Abdul Qadir gak usah sholat lagi, gak usah ibadah lagi, ya. Nah, mendengar ucapan itu semua, maka Syekh Abdul Qadir mengatakan, Ikhsa ya la'in, wahai makhluk terlaknat, iblis pergilah engkau dari hadapanku. Engkau bukan Allah, tapi engkau adalah iblis. Maka tiba-tiba ketika itu cahaya yang tadinya sangat terang pun berubah menjadi redup kegelapan. Bayangan putih itu tiba-tiba seperti debu yang berterbangan, seperti asap yang berhamburan. Kemudian iblis di balik kegelapan malam itu mengatakan, Ya Abdul Qadir najauta minni bi ilmika wa fiqhika. Wahai Abdul Qadir, sungguh engkau telah selamat daripada godaanku, daripada tipu dayaku, karena ilmu tauhid yang engkau miliki dan ilmu fikih yang engkau miliki. Wallahi faqad adlatu bihadhil waqi'ati sab'ina min ahli turuq. Jadi kata iblis, dia mengatakan bahwasanya aku wahai Abdul Qadir sungguh telah menyesatkan 70 ahli tarekat dengan tipu daya seperti ini. Jadi sebelumnya itu iblis telah menyesatkan 70 ahli tarekat, Pak. Tukang zikir, ya, tukang torikot, zikirnya luar biasa banyak, amalannya luar biasa banyak, tapi ilmu syariatnya, ilmu fikihnya sedikit, Pak. Digoda oleh iblis. Ini ahli zikir ini tiba-tiba ngelihat bayangan dari atas langit turun, bilang engkau sudah tidak wajib lagi sholat, besoknya nggak sholat. Engkau sudah tidak wajib lagi menghindari yang haram-haram karena semua sudah halal untukmu. Engkau sudah ma'rifat, besoknya main cewek, main judi, mabok dan lain sebagainya. Kata iblis 70 ahli tarekat sudah jadi zindik semuanya dengan tipu daya seperti ini. Nah engkau Abdul Qadir, engkau bisa selamat karena engkau kenal ilmu syariat. Ilmu tauhidmu mantap, ilmu fikih, ilmu syariatmu tinggi. Makanya engkau bisa membedakan mana yang benar dan mana yang batil. Makanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, perlunya ngaji, perlunya ilmu fikih, ilmu syariat seperti itu. Rasulullah saja makhluk paling mulia, sudah diampuni dosa-dosanya, dijamin masuk surga, tapi tetap wajib sholat. Apalagi kita yang kakinya bengkak-bengkak. Bukan karena tahajud tapi karena main futsal ya. Atau main badminton. Badminton bisa bengkak gak kaki? Bisa juga ya. Main badminton sampai kaki kekeselan tuh, kalah ditendang kaki orang. Masya Allah ya. Jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah.
Jadi tidak ada kata istilah libur sholat, nggak ada. Ya, tidak ada istilah mau resign dari sholatnya, nggak ada. Ya, nggak ada. Sampai akhir hayat, sampai kita mati, kita tetap wajib sholat. Lagi sakit tidak bisa berdiri, duduk, kata Nabi. Tidak bisa duduk sambil selonjoran, nggak apa-apa. Tidak bisa selonjoran sambil tiduran, nggak apa-apa. Makanya para ulama mengatakan selama akal kita masih ada, maka kita tidak boleh meninggalkan sholat. Sekalipun badan tidak bisa digerakkan, Pak. Bagaimana sholatnya? Cukup di dalam hati tuh. Ini para ulama mengatakan seperti itu, Pak. Sampai-sampai ketika tubuh kita tidak bisa digerakkan pun, kita tetap masih wajib sholat. Bagaimana sholatnya? Cukup di dalam hati. Wa ma ja'alallahu 'alaikum fid dini min haraj. Agama itu gampang. Gak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Gak bisa duduk rebahan. Gak bisa rebahan ya dengan isyarat mata atau dengan hati. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, jadi ingin saya tegaskan bahwa sekali lagi ajaran ini banyak di Indonesia dan mengatasnamakan tasawuf. Tapi sungguh itu bukan tasawuf. Tasawuf itu mengajarkan syariat. Kita lihat Al-Imam Ghazali. Imam Ghazali kan ahli tasawuf, ya. Tapi beliau masih mengajarkan sholat, mengajarkan syariat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ahli tasawuf, masih mengajarkan sholat, masih mengajarkan syariat. Junaid Al-Baghdadi, kemudian Abul Hasan Asy-Syadzili, muridnya Abul Abbas Al-Mursi, kemudian Al-Mursi, kemudian Syekh Ibnu Athaillah, dan para ulama tasawuf yang lainnya masih mengajarkan sholat. Ini kalau ada orang yang mengatakan ahli tasawuf, ngaji tasawuf tapi tidak pernah belajar sholat, sungguh itu namanya bukan tasawuf, tapi tak sanggup. Tak sanggup, bilang aja kalau tak sanggup sholat. Jangan bilang tasawuf. Nah, jadi seperti itu ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini perlu catatan buat kita ya. Hati-hati yang banyak zikir. Ya, banyak zikir itu harus punya gurunya juga. Ya, guru-guru seperti ini, guru ngaji yang bisa meluruskan. Karena betapa banyak orang yang berzikir kemudian timbul keistimewaan pada dirinya, dan dia ketika itu menganggap dirinya istimewa. Karena banyak zikir langsung ngelihat orang langsung tahu nih. Awas jangan kesono nanti celaka. Wah, akhirnya kesana kejadian. Hebat juga saya nih. Ya, melihat di dalam mimpi dan lain sebagainya, ini itu dan lain sebagainya. Ya, pokoknya kalau ada perkara-perkara gaib seperti itu, udah cuekin aja, cuekin. Gak usah berhubungan dengan perkara-perkara yang gaib. Udah kita lurus aja hidup, sholat, baca Quran, ngaji, kerja, ikhtiar, dagang, ikhtiar, selesai. Mati husnul khotimah, masuk surga. Gampang. Ya, hidup gak usah pengen, misalkan pengen ilmu kebal, pengen ilmu ini, ilmu itu hanya membuat kita jauh dari Allah. Hidup mah paling enak jadi orang biasa loh. Jadi orang biasa, enak udah. Artinya hidup nggak punya kelebihan. Ya kita orang biasa aja, nggak punya kelebihan, enak. Itu paling aman untuk hati kita. Kalau kita punya kelebihan, masya Allah. Ya awal-awal orang datang 1, 2, kalau udah banyak yang muji, di situ ada celah untuk setan masuk ke dalam hati kita, dibisikin. Akhirnya jadi ujub, jadi riya dan lain sebagainya. Dah mending hidup udah normal, gampang. Bahkan para wali pun sebenarnya banyak yang nggak pengen jadi wali, cuman karena terpaksa ditunjuk wali itu. Dah ente jadi wali, nih wali yang di sana mati meninggal. Dah ente jadi wali, ya harus mau, nggak mau, harus mau, nggak, paksa jadi wali. Kebanyakan para wali dipaksa. Kasyaf itu mereka sebenarnya nggak mau, bisa tahu masa depan orang, bisa tahu masalah orang, nggak mau, ya bisa terbang, bisa ini, nggak mau. Nah cuman ya seperti itu, udah takdir mau gimana lagi toh ya, jadi wali. Atau tidak jadi wali Pak? Saya jadi wali itu dari tahun 2015 Pak. Ya, wali murid. Ya, nikah 2016, nggak lama punya anak, ngelahirin ya. Enggak, tahun 2016 saya jadi wali ya.
wali murid. Insya Allah wali mah gak ada ngaku Pak, gak ada ngaku. Saya ngaku jadi wali, berarti bukan wali. Ya, wali gak ada ngaku. Karena salah satu ciri orang soleh adalah tidak mengaku soleh. Ciri orang yang punya keistimewaan tidak mengaku istimewa. Kalau ada yang ngaku berarti enggak. Jadi seperti itu ya. Nah, kita kembali akan melanjutkan kajian pada kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Tadi itu sedikit pembukaan ya, yaitu tentang sholat. Karena sekarang itu saya punya misi, yaitu intinya bukan menyadarkan sih, kembali mengingatkan dan saling menasehati bahwasanya sholat itu perkara yang sangat wajib. Kalau nggak mau sholat, paling tidak jangan mengatakan sholat itu nggak wajib. Kalau belum mau sholat, paling tidak jangan berkeyakinan sholat tidak wajib. Udah nggak mau sholat aja dah. Ya, ntar kapan-kapan insya Allah sholat. Ya, kapan? Kapan-kapan gitu ya. Ya, Jumatan Jumat sekali udah untung dah, alhamdulillah ya. Paling ntar gitu disolatin.